Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami asisten laboratorium bisnis dan manajemen pada kesempatan kali ini akan memberikan pembahasan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah analisis estimasi biaya tahun 2020-2021. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Perusahaan X adalah perusahaan job order yang akan menggunakan activity-based costing dalam menghitung overhead untuk pekerjaan yang dilakukannya. Perusahaan X mengidentifikasi 3 aktivitas overhead dan driver yang bersangkutan. Informasi anggaran untuk tahun tersebut adalah sebagai berikut. Perusahaan X bekerja pada bulan Juli dengan data sebagai berikut. Dan pada tanggal 31 Juli, job 50 dan 52 selesai dikerjakan dan dijual. Sisa job yang lain adalah dalam proses. Pertanyaannya, hitung tarif aktivitas untuk masing-masing ketiga aktivitas overhead tersebut. Yang kedua, buat job order cost sheet untuk masing-masing job dengan semua biaya yang dilihatkan pada 31 Juli tersebut. Yang ketiga, hitung neraca untuk work in process pada 31 Juli. Dan yang keempat, hitung cost of goods sold untuk bulan Juli. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tarif aktivitas untuk masing-masing ketiga aktivitas overhead. Terdapat 3 bentuk aktivitas, yaitu engineering design, purchasing, dan other overhead. Biaya dari engineering design adalah $120.000 dengan driver engineering hours dan amount of driver 3.000. Untuk purchasing, biayanya $80.000 dengan driver number of parts dan amount of drivernya 10.000. Dan other overhead memiliki biaya $250.000 dengan driver direct labor hours dan amount of driver 40.000. Untuk menentukan tarif aktivitas, caranya adalah kita membagi biaya dengan amount of driver dari masing-masing aktivitas tersebut. Yang pertama, engineering design. Tarif aktivitasnya adalah $120.000 dibagi dengan 3.000, sehingga tarif aktivitasnya adalah $40 per engineering hour. Untuk purchasing, tarif aktivitasnya $80.000 dibagi dengan 10.000, sehingga tarif aktivitasnya $8 per number of part. Dan untuk other overhead, tarif aktivitasnya $250.000 dibagi dengan 40.000, sehingga tarif aktivitasnya $6,25 per direct labor hour. Untuk pertanyaan yang kedua, buat job order cost sheet untuk masing-masing job dengan semua biaya yang dilihatkan pada 31 Juli tersebut. Pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah meletakkan tabel balance, direct material, dan direct labor yang sudah tertera pada soal. Kemudian, kita akan menghitung biaya masing-masing aktivitas pada masing-masing job. Yang pertama adalah biaya aktivitas engineering design, di mana untuk job 50, waktu yang dihabiskan untuk engineering design adalah 20 jam. Sehingga biaya engineering design untuk job 50 adalah 20 jam dikali dengan $40, yaitu $800. Hal ini berlaku sama untuk perhitungan biaya engineering design pada job 51 sampai 54. Yang selanjutnya, untuk biaya purchasing pada job 50, jumlah part yang digunakan untuk menyelesaikan job 50 adalah 150 part. Sehingga biaya aktivitas purchasing pada job 50 adalah 150 part dikali dengan $8, yaitu $1.200. Hal ini berlaku sama untuk perhitungan biaya purchasing pada job 51 sampai job 54. Kemudian untuk other overhead, jumlah waktu yang dihabiskan untuk overhead pada job 50 adalah 2.500 jam. Sehingga biaya untuk other overhead pada job 50 adalah 2.500 dikali dengan $6,25. Hasilnya adalah $15.625. Kemudian hal tersebut juga berlaku untuk menghitung other overhead pada job 51 sampai job 54. Kemudian kita menjumlahkan total biaya pada masing-masing job. Untuk job 50 totalnya adalah $116.000
$75. Kemudian untuk job 51 $134.010. Dan job 52 totalnya $115.890. Kemudian untuk job 53 yaitu $47.400 dan job 54 yaitu $48.835. Selanjutnya, hitung neraca untuk work in process pada 31 Juli. Berdasarkan soal, pada tanggal 31 Juli, job 50 dan job 52 selesai dikerjakan dan dijual. Sehingga sisa job yang lain adalah dalam proses. Artinya, job 51, job 53, dan job 54 merupakan kegiatan work in process. Sehingga neraca untuk work in process pada 31 Juli adalah biaya-biaya dari job 51, job 53, dan job 54. Setelah kita jumlahkan, total neraca untuk work in process pada 31 Juli adalah $230.245. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan D, cost of goods sold untuk bulan Juli. Berdasarkan soal, diketahui bahwa pada 31 Juli, job 50 dan job 52 selesai dikerjakan dan dijual. Sisa job yang lain adalah dalam proses. Cost of goods sold merupakan cost of job sold. Sehingga untuk menentukan cost of goods sold, kita menjumlahkan biaya dari job 50 dan job 52. Sehingga totalnya adalah $231.965. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan paket perangkat lunak komputer ingin menjual paket akuntansi perusahaan pada pameran 5 hari di Jakarta. Perusahaan tersebut membeli perangkat lunak ini dari pedagang besar dengan harga Rp7 juta per unit, dengan ketentuan bisa mengembalikan seluruh unit yang tidak terjual. Unit atau paket akan dijual dengan harga Rp10 juta per unit. Perusahaan tersebut telah membayar Rp15 juta kepada penyelenggara pameran untuk sewa tempat pameran selama 5 hari. Nah, pertanyaannya, pertama, berapa kuantitas unit yang harus dijual agar dapat pulang pokok, lalu lengkapi dengan analisis dan ilustrasi atau grafik, dan dianggap tidak ada biaya lain. Nah, untuk pertanyaan pertama, berapa kuantitas unit yang harus dijual agar dapat pulang pokok? Artinya, berapa sih kuantitas unit yang harus terjual agar dia tidak untung tapi juga nggak rugi kan? Nah, artinya soal ini menanyakan berapa besar break-even point dalam unit. Break-even point itu kondisi ketika besar pendapatan dari suatu usaha itu sama dengan modal yang dikeluarkan. Nah, rumusnya untuk menghitung BEP dalam unit itu fixed cost dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Daripada soal itu bisa diketahui fixed cost-nya adalah biaya sewa tempat pameran selama 5 hari, yaitu sebesar Rp15 juta, lalu harga jual per unit Rp10 juta per unit, dan biaya variabel per unit adalah harga beli per unit, yaitu Rp7 juta per unit. Nah, rekan-rekan tinggal memasukkan saja nilainya. Jadi untuk menghitung BEP-nya, Rp15 juta dibagi selisih antara Rp10 juta dikurangi Rp7 juta. Itu didapatkan 15 juta dibagi 3 juta, itu dapat hasilnya 5 unit. Artinya jumlah unit yang harus terjual agar bisa pulang pokok itu adalah 5 unit. Next, selanjutnya itu analisis. Pada analisis ini kita akan menggunakan Excel. Nah, jadi ini adalah kurva BEP. Nah, kurva BEP ini menunjukkan di mana dan pada saat kuantitas berapa dengan total biaya berapa BEP itu terjadi. Nah, di sumbu X itu adalah kuantitas,
dalam satuan unit, di sumbu Y adalah cost dalam satuan rupiah. Nah, elemen BEP ini ada apa aja? Yang pertama ada fixed cost, lalu ada variable cost, ada total cost, dan ada pendapatan. Nah, dari mana sih kita tahu BEP itu terjadi melalui kurva ini? Itu bisa dilihat ketika garis total cost dan garis pendapatan itu saling berpotongan pada satu titik. Nah, jadi di kurva ini bisa dilihat mereka itu saling berpotongan pada saat kuantitasnya 5 unit dan pada saat total biaya itu 50 juta. Artinya pada saat unit yang terjual itu ada 5 unit, total cost yang dikeluarkan adalah sebesar 50 juta juga, tapi dia juga mengalami atau mendapatkan pendapatan sebesar 50 juta rupiah. Nah, artinya dia tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian juga kan. Nah, jadi dia pada kondisi ini dia balik modal gitu. Nah, gimana cara membuat kurva BEP ini? Itu rekan-rekan bisa membuat tabel seperti ini awalnya. Jadi ada kolom kuantitas, itu bisa rekan-rekan buat dari kolom kuantitas 1 sampai N, terserah sampai berapapun. Lalu fixed cost yaitu 15 juta rupiah, dimasukkan saja nilainya, dia akan sama berapapun kuantitas yang terjual kan, karena dia adalah fixed cost. Lalu untuk variable cost itu adalah harga belinya, jadi dikalikan saja antara harga beli dengan kuantitasnya. Lalu total cost itu adalah penjumlahan antara fixed cost dan variable cost, sedangkan pendapatan atau revenue dia adalah dari harga jual dikali dengan jumlah kuantitasnya. Jadi dari setelah membuat tabel ini bisa dimasukkan nilainya dan mendapatkan kurva BEP seperti ini. Nah, sebenarnya dari tabel ini pun sebenarnya udah bisa terlihat pada titik mana BEP itu akan terjadi. Itu bisa dilihat ketika total cost dan pendapatan itu sama. Jadi sama 50 juta dengan kuantitas 5 unit begitu. Baiklah, itulah tadi pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah analisis estimasi biaya. Kami dari tim asisten mengucapkan selamat menjalankan kegiatan ujian akhir semester, semoga mendapatkan hasil yang terbaik, dan kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.